Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang ada di dunia kripto, khususnya dalam persoalan airdrop. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas beberapa informasi tentang P-Network dari dua media. Yang pertama dari blockchainmedia.id, sebuah media online bahasa Indonesia. Ini membahas tentang peluncuran mainnet P-Network. Apakah ini sebuah kesuksesan besar atau kegagalan? Kemudian yang kedua, kita update berita dari Pintu News. Jadi mainnet P-Network telah hadir atau telah tiba. Apakah target harga $10 untuk Bitcoin itu realistis? Nah, ini kita akan membahas tentang hal ini, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam tulisan ini, dalam pengumuman resminya yang dirilis pada 19 Januari 2025, tim dari P-Network menyatakan bahwa jaringan terbuka telah dibuka dan memungkinkan konektivitas eksternal bagi komunitas di seluruh dunia. Dan mereka menegaskan bahwa ekosistem Bitcoin siap untuk diintegrasikan dengan dunia blockchain yang lebih luas. Kemudian juga kalau kita lihat di sini dituliskan bahwa open network atau jaringan terbuka itu adalah sebuah langkah besar dalam misi P-Network untuk menciptakan mata uang kripto yang inklusif, berbasis utilitas, dan mudah diakses oleh semua orang, teman-teman. Kemudian juga diungkapkan oleh media ini bahwa sejak pengumuman peluncuran mainnet P-Network sebelumnya, itu media sosial masih sering dibanjiri keluhan dari para pionir yang menghadapi kendala dalam persoalan KYC, teman-teman. Kemudian juga di sini dibahas yang sikap dari CO Bybit Benzu yang secara terbuka menyatakan bahwa Bitcoin adalah proyek yang meragukan dan menegaskan bahwa Bybit tidak tertarik untuk mencantumkan koin P mereka. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian dibahas lagi di sini bahwa meskipun peluncuran mainnet P-Network seharusnya menjadi momen bullish, harga Bitcoin justru mengalami penurunan yang sangat tajam dan cukup mengkhawatirkan. Menurut data terakhir dari CoinMarketCap, ini bahkan harga P itu sempat menembus harga 0,67 US dollar, teman-teman. Jadi, namun di sisi lain, volume perdagangannya itu justru melonjak sangat tajam dari yang awalnya hanya sekitar 100 juta US dollar, kini telah meningkat drastis menjadi lebih dari 1 miliar US dollar dalam kurun waktu 24 jam terakhir, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa peluncuran mainnet P-Network adalah sebuah langkah besar yang membawa peluang dan tantangan sekaligus. Jadi di satu sisi proyek ini berhasil menciptakan ekosistem yang luas dan menarik perhatian komunitas global. Namun di sisi lain ada berbagai kendala seperti masalah KYC, skeptisisme dari bursa besar, kontroversi, dan
tekanan harga yang menurun ini menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan, teman-teman. Ini adalah tanggapan dari media blockchain, blockchainmedia.id, teman-teman. Jadi di satu sisi harganya amblas, tetapi di sisi lain volume perdagangan itu bisa mencapai 1 miliar US dollar dalam 24 jam terakhir. Itu adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi sebuah proyek baru. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap tulisan ini? Apakah peluncuran jaringan terbuka itu merupakan sebuah kesuksesan besar atau kegagalan? Silakan komen di kolom komentar. Nah, kemudian yang berikutnya kita membahas open network telah tiba. Pertanyaannya, apakah target 10 dolar untuk Bitcoin itu realistis, teman-teman? Nah, ini. Kemudian kalau kita lihat di sini faktor yang di sini dibahas bahwa ada beberapa faktor yang memungkinkan harga P-Network untuk bisa mencapai ke 10 dolar, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa P-Network ini memiliki basis pengguna yang kuat sebelum peluncuran mainnet terbukanya. Jadi proyek ini melaporkan lebih dari 10 juta pengguna yang merupakan sumber daya besar dalam memproyeksikan kesuksesan di masa depan, teman-teman. Kemudian dengan basis pengguna yang luas dan semakin banyaknya listing di bursa, maka P-Network atau CoinP itu dapat mempertahankan likuiditas yang diperlukan untuk kembali bangkit. Kemudian peluncuran token itu memang seringkali diiringi dengan volatilitas harga yang tajam. Jadi penurunan harga yang sama seperti yang dialami oleh Bitcoin itu juga pernah dialami oleh semua koin top yang mendapat hype menjelang peluncurannya. Jadi jika core team terus mengembangkan proyek ini, peluang untuk pemulihan dalam jangka panjang sangat besar. Jadi ini untuk informasi bagi teman-teman bahwa semua proyek-proyek kripto yang levelnya papan atas itu semua pernah mengalami seperti P-Network, teman-teman. Jadi harganya turun tajam, kemudian baru mengalami kenaikan perlahan-lahan. Selain itu, Bitcoin ini muncul dengan pandangan positif di industri kripto. Jadi melalui pemerintahan pro kripto dari Donald Trump, kemudian penegakan hukum di SEC dan CFTC Amerika Serikat, ini menjadi hal yang telah berlalu dan ini berarti tim P-Network dapat fokus pada pengembangan inovasi dalam roadmap mereka dan tidak perlu khawatir dengan ancaman hukuman yang ada di Amerika Serikat. Kalau zaman Biden, itu dunia kripto sakit sekali, teman-teman. Tapi kalau Donald Trump, itu terutama untuk proyek-proyek kripto yang berasal dari Amerika Serikat, itu akan diberikan kemudahan-kemudahan. Dan itu adalah satu poin di mana P-Network itu melakukan jaringan terbuka pada saat pemerintahannya pro terhadap dunia kripto, teman-teman. Oke, teman-teman, kemudian pertanyaan yang paling mendasar, apakah target harga 10 dolar untuk P-Network itu realistis? Maka menurut laporan dari CoinGap dalam industri kripto, banyak pendukung yang percaya bahwa segalanya mungkin untuk terjadi. Untuk P-Network hanya 10% dari total pasokan yang telah dirilis, yaitu sekitar 10 miliar P dari 100 miliar yang ada. Kemudian dengan harga saat ini 0,76 US dollar, koin ini memiliki nilai FDV sebesar 76,2 miliar US dollar, teman-teman. Jadi jika mencapai harga 10 dolar, itu nilainya bisa mencapai 1 triliun US dollar yang secara ekonomi tidak realistis, teman-teman. Nah, ini pendapat dari media ini. Namun koin ini mungkin bisa mencapai harga tersebut jika menerapkan mekanisme pembakaran atau burning di sepanjang perjalanan. Jadi untuk saat ini sebagian besar penambang awal hanya berharap Bitcoin dapat kembali mencapai harga 1 dolar. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap tulisan ini? Apakah target harga 10 dolar untuk koin P-Network itu realistis? Silakan komen di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat dan menambah literasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.